Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semua pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti biasa kita berjumpa kembali di spesial talk show Dinas Syariah Islam pada malam hari ini. Dan bersama saya Agustia Adha. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama untuk membahas tema pada malam hari ini, yaitu syariat Islam dalam konteks bernegara. Dan saya sudah tidak sendiri, sudah bersama kedua narasumber kita. Yang pertama kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam untuk Dr. Hasanuddin Yusuf Adan MA MCL, Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin manggilnya nih Bapak Hasanuddin nih biar akrab. Baik. Oke, Pak, terima kasih banyak sudah hadir di Aceh TV untuk membahas tema kita pada malam hari ini ya Pak ya. Baik, dan pemirsa, satu lagi narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum dan selamat malam untuk Dr. Muhammad Din SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Unsiah Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih Pak? Lebih santai. Alhamdulillah. Nah ini Pak, pada hari ini kita langsung bercerita masalah syariat Islam dalam konteks bernegara nih Pak. Tapi sebelumnya saya pengen tahu juga nih, orang mengatakan kita kalau ingin menyayangi seseorang, kita harus mengenalnya lebih dalam lagi. Ya, saya ke Bapak Hasanuddin dulu nih Pak. Sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, ini sebenarnya peran Anda dalam konteks syariat Islam di sebuah negara, kita katakan ini adalah Indonesia. Seperti apa sih Pak peran Anda? Baik, kita coba mulai dari awal perintah Allah kepada Rasulnya untuk menghidupkan Islam dan mengamalkan syariat Islam. Ketika Rasulullah SAW diberi tugas amanah oleh Allah untuk mengembangkan Islam, ada dua hal utama yang Nabi harus kerjakan untuk menggolkan amanah tersebut. Dua hal tersebut, yang pertama adalah Nabi harus ada komunitas yang kita sebut dengan ummah. Kemudian Nabi harus ada konstitusi yang kita sebut dengan perundang-undangan. Oke. Nah, komunitas itu adalah orang yang mengisi sebuah wilayah yang hari ini disebut dengan negara. Oke, baik. Konstitusi itu adalah perundang-undangan yang mengatur kehidupan komunitas tadi dalam sebuah negara. Nah, konstitusi yang kita maksud itu adalah bisa kita sebut dengan syariat Islam atau hukum Islam atau perundang-undangan Islam. Makanya ketika Nabi berhijrah dari Makkah ke Yathrib, kemudian Nabi ganti nama dengan Madinah, perihal ini yang paling utama Nabi lakukan. Jadi Nabi lakukan pertama membangun masjid, kedua mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Itu sebagai lambang perpaduan dan persatuan ummah, menjadi kekuatan Nabi dalam menguasai wilayah. Hari ini kita sebut dalam menguasai negara. Baru yang ketiga, Nabi merubah nama Yathrib kepada Madinah dalam rangka menghilangkan jejak-jejak kekafiran, sehingga begitu disebut Madinah itu milik umat Islam dan wilayah Islam yang berlaku hukum Islam. Oke. Yang keempat, baru Nabi buat perundang-undangan yang disebut dengan Sahifah Madinah atau Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah. Ini bermakna antara negara dengan syariat Islam, dia satu paket, tidak boleh bercerai. Orang Islam yang memimpin sebuah wilayah berkewajiban bagi orang tersebut untuk menjalankan undang-undang Islam, peraturan Islam, atau syariat Islam dalam negara yang dipimpinnya. Apalagi wilayah negara yang dipimpinnya itu mayoritas Muslim sampai 85%. Iya betul. Itu menjadi sebuah kewajiban. Rujukannya adalah hadis Nabi ini. Amalan Nabi ini adalah sunnah. Karena persoalan negara tidak diatur dalam Al-Quran. Cuma ada kisah-kisah zaman Fir'aun pimpin rakyat. Iya. Zaman Namrud, zaman Nabi-Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan sebagainya. Tapi bagaimana konsep negara real untuk umat Islam hari ini tidak diatur dalam Islam.
Karena itulah maka kita ambil apa yang Nabi lakukan. Nabi lakukan hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah untuk menyelamatkan Islam, untuk menyelamatkan syariat Islam, dan untuk mewujudkan wilayah Islam dengan kekuatan Islam, dengan tujuan besar untuk menaklukkan Islam. Jadi sebetulnya Allah sudah amanahkan kepada Rasulnya, yang Rasul itu wajib menyampaikan kepada kita umatnya kehadiran Rasulullah SAW untuk menguasai dunia dengan syariat Islam. Ini inti dasarnya sebetulnya. Betul. Makanya ketika bicara syariat Islam dan negara, atau negara dan syariat Islam, itu satu paket yang tidak bisa terpisah. Nah, kalau kita bisa memperpanjang bahasannya, kenapa juara Indonesia ini yang ketika negara ini merdeka dahulu sampai 90% lebih umat Islam, tapi begini jadinya syariat Islam? Betul. Jawabannya, karena umat Islam di Indonesia ini terlanjur tertipu oleh penjajah, dan penjajah menurunkan tipuan tersebut kepada orang yang sudah di brainstorming oleh mereka, dicuci otak oleh mereka, sehingga penerus kepemimpinan penjajah itu melanjutkan hukum penjajah, melanjutkan politik penjajah, melanjutkan pendidikan penjajah. Maka begini jadi umat Islam di Indonesia yang hari ini dikatakan 85%, tapi semua undang-undang adalah peninggalan Belanda. Politik peninggalan Belanda. Baik, nah ini Pak Emdin, sebenarnya ini pertanyaan saya pengen nanya ke Bapak ini, tapi sudah terjawab oleh beliau. Tapi nggak apa-apa nih Pak Din, Bapak Emdin. Dari pandangan setiap orang kan berbeda-beda. Apalagi Anda ini adalah dosen Fakultas Hukum, pasti lebih tahu banyak tentang sejarah nih. Iya Bapak. Nah, kita tahu bahwasanya penerapan syariat Islam sejak proklamasi ini kan melawan penjajah dimotori oleh tokoh-tokoh Islam nih Pak. Seperti Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Dien, Bung Tomo, dan segala macamnya. Nah, tetapi di era globalisasi milenial sekarang, kita seperti takluk dengan kata toleransi beragama. Seperti apa pandangan Bapak? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tia. Assalamualaikum pemirsa semuanya. Ya, menyambung apa yang sudah diutarakan oleh Pak Hasanuddin tadi, bahwa kalau kita bicara negara Indonesia, tentu ya kita kembali ke sejarah tadi Mbak ya. Kita kembali ke sejarah bahwa ketika negara ini dibentuk pada waktu itu kan pertama sekali dipikirkan adalah landasan atau dasar negara yang kita sebut dengan Pancasila gitu ya. Dan setelah itu nanti kita membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Ya, terkait dengan itu seperti apa yang diutarakan oleh Pak Hasanuddin tadi kan, dan Mbak juga katakan tadi kan perumus, itu kan sejarah kita sudah tahu. Perumus dari Pancasila itu dari 9 orang kan cuma 1 orang yang non Muslim gitu kan, yang kesemuanya adalah Muslim gitu kan. Dan disitulah hakikat Islam sebenarnya. Ya manakala ketika dia mayoritas bukan berarti arogan terhadap minoritas kan, gitu kan. Sehingga semua kita tahu bahwa di dalam mukadimah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dulu kan demi menjaga toleransi, tadi toleransi kan Mbak, itu ada kata-kata yang dihilangkan. Apa itu Pak? Ya itu kan yang kewajiban menjalankan syariat Islam untuk pemeluknya kan itu kan. Itu yang ada di dalam Pancasila kan yang dan akhirnya diubah ya Pak ya? Bukan diubah, dihilangkan kan. Ya padahal kan meskipun itu tetap ada kan kita tidak mewajibkan kepada yang orang lain sebetulnya. Kita hanya mewajibkan kepada orang Islam gitu kan. Iya betul. Ya, tapi demi toleransi tadi kita menghilangkan hal itu dengan apa juga tidak menghilangkan substansi keislamannya kan gitu kan. Bahwa di dalam Pancasila itu ada ketuhanan, dan ada ketuhanan itu ya tentu bagi kita umat Islam itu kan ya percaya kepada Allah gitu kan. Tadi seperti yang diutarakan oleh Pak Hasanuddin, konstitusi Madinah umpamanya kan, bahwa Madinah itu kan bukan negara Islam, tetapi bagaimana Rasulullah mengayomi orang-orang yang non Muslim juga gitu kan. Jadi kalau bicara toleransi saya pikir Islam yang sebenarnya itu yang seperti itu Mbak. Bukan berarti bahwa karena mayoritas terus arogansi mengabaikan kepentingan minoritas ya kan. Dan ini demi kebersamaan dan konteks negara tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hasanuddin, bukan dalam konteks agama gitu kan, dalam konteks negara. Karena di dalam
ya Islam pun tentu konteks bernegaranya akan ada hal-hal tertentu tadi kan, sepanjang yang hablum minallah kita itu adalah memang yang tidak bisa diotak-atik ya Pak ya. Yang itu yang pertama. Kemudian bicara perkembangan tadi yang globalisasi menurut Mbak Tia tadi kan, dan perjalanan dari negara kita yang dalam tanda petik seolah-olah semakin jauh dari syariat Islam tadi. Tetapi bagi Aceh kan syukur sekali kan. Artinya bukan menjauh sih, di dalam Undang-Undang Dasar kan juga sudah ditetapkan itu bahwa ada pasal 29 umpamanya kan, ada pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya adalah Pancasila gitu. Nah, untuk Aceh kan syukur sekali kita diberikan kekhususan ya melalui beberapa undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 44 yang mengakui keistimewaan Aceh, yang salah satu diantaranya adalah melaksanakan syariat Islam. Ya. Dan yang penting satu lagi adalah keterlibatan ulama ya Pak San, keterlibatan ulama di dalam menentukan kebijakan-kebijakan di Aceh. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dengan adanya undang-undang UU-PS sekarang, undang-undang pemerintahan Aceh. Jadi begitu. Dan kalau tadi ada pertanyaannya keterlibatan kami selain sebagai dosen gitu kan, itu ya tidak terlepas dari dosen tugas utama sebagai dosen, yaitu ada Tridharma ya Mbak ya. Ada Tridharma perguruan tinggi, dan saya kenal betul dengan Pak Hasanuddin bagaimana beliau juga mengawal kebijakan pemerintah tadi, mengawal keistimewaan yang diberikan oleh pusat tadi kepada Aceh. Betul. Yaitu dengan antara lain membentuk kanun-kanun. Kami banyak bertemu ketika pembahasan kanun syariat umpamanya, dan itu tentunya ditujukan itu tadi untuk ya melaksanakan syariat Islam tadi. Ya, kita harapkan secara kafah. Kafah itu maknanya menyeluruh, ya paling tidak kalaupun tidak sampai seperti apa yang diterapkan oleh Rasulullah di Madinah, kita berusaha untuk itu ya Pak ya. Gitu. Saya pikir demikian dulu Pak ya. Terus berjalan, insya Allah ini bisa ya Pak ya? Insya Allah kan, dan sudah sejauh ini kan kita sudah sampai, bukan ini kan artinya kalau yang namanya hambatan tetap ada, namanya hambatan, namanya kendala gitu kan, kendala dan hambatan gitu kan, tetap ada. Kendala dan hambatan, ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Dan memang yang namanya apa kan, dalam perjuangan Rasulullah juga justru yang menghambat itu kan bukan dari orang lain ya Pak ya, dari keluarganya sendiri. Begitu juga terkadang di Aceh itu, bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh itu terkadang timbul hambatan-hambatan itu ya dari kita sendiri ya. Dan ya mungkin ini kan politiknya juga lah kan, atau kita sendiri juga yang mau diobok-obok oleh orang lain kan, dibenturkan antara satu dengan yang lainnya begitu. Setiap hambatan pasti ada ya. Baik pemirsa, kami membuka line telepon nanti di segmen kedua dan juga ketiga, dan silakan untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung seputar syariat Islam dalam konteks bernegara, mungkin ada seputar pertanyaan bagaimana seharusnya sikap kita menghadapi syariat Islam di sebuah negara yang memang mayoritasnya adalah muslim, tetapi masih ada juga non muslim seperti di Aceh nih Pak Hasanuddin. Sebenarnya dalam diberikan dengan keistimewaan yang seluruhnya bisa syariat Islam di Aceh nih Pak, tetapi pada faktanya kita menerima banyak sekali tamu, katakanlah seperti itu, tamu yang dari non muslim, dengan konteks ini menaikkan tingkat pariwisata nih Pak. Nah, sebenarnya untuk kita sendiri warga Aceh yang Islamnya sangat kental, sikap kita terhadap mereka seperti apa sih Pak? Ya, sebetulnya non muslim yang mengunjungi Aceh, yang kita sebut dengan tamu pariwisata, kalau mereka paham konsep syariat Islam dalam sebuah negara, mereka sebetulnya lebih senang pergi berwisata di negara yang berlaku syariat Islam. Oke, baik, kita tahan dulu ya Pak ya. Saya pengen nanya nih, kenapa mereka jadi lebih senang gitu ke tempat yang mayoritasnya adalah muslim? Karena baik, kita tahan dulu boleh Pak ya? Boleh. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan break sebentar waktu, tetap di Special Talk Show.